Ya, shalom, selamat malam Pak, Bapak, Ibu. Ya, puji Tuhan. Ya, bersekutu bersama-sama, sharing bersama-sama dengan jemaat GAK di Palembang dan juga di Lampung juga ya. Terima kasih banyak. Malam hari ini saya mau sharing tentang membaca Alkitab bersama-sama. Itu program kita yang sudah lakukan di Lampung dan beberapa kota. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Feridi ya. Itu. Nama dalam bahasa Mandarin itu Ri Chengkyu. Marga jadi nama saya Feridi, istri saya ini Ibu Won. Ya. Won. Kami berdua datang ke Palembang untuk membuka pelayanan baru di sini. Jadi Pendeta Daniel Ferry diberi kesempatan untuk sharing visi misi pelayanan kami malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Saya juga dulu dari keluarga kami agama Buddha dan Konghucu, latar belakang agama kami dulu, tapi SMA kelas 1 baru masuk Kristen, kemudian yang melayani di gereja sebagai diaken juga kira-kira 10 tahun ya, 10 tahun, kemudian ya masuk STT, mulai belajar Alkitab dan mulai melayani di gereja. Jadi pelayanan saya dan kerinduan saya itu ya satu-satunya bagaimana jemaat mengerti firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu ya kerinduan saya dan tujuan pelayanan saya. Karena saya sendiri sudah lama bergumul ya dalam pelayanan di gereja sebagai jemaat. Ya sampai sekarang mungkin masih banyak ya harus pelajari. Maka saya tidak begitu pintar, tapi mau mengajak ya jemaat-jemaat untuk ya membaca firman Tuhan bersama-sama. Jadi dunia ini begitu begitu rumit, sulit ya menjalankan hidup ini. Tetapi bukan karena hanya dunia ini sulit karena mungkin banyak masalah, tapi kebanyakan orang tidak mengerti kebenaran yang sederhana itu. Itu masalah besar. Jadi manusia ciptaan Allah itu harus tahu kebenaran dari Allah. Maka kehidupannya seperti ya ikan harus hidup di dalam air. Jadi manusia juga harus hidup di dalam firman Tuhan. Itu kehidupan seperti itu, ya itu senang, lancar semuanya. Tapi di luar firman Tuhan, di luar kebenaran, ya kehidupan manusia itu selalu banyak ya tantangannya, penderitaan dan pencobaan. Jadi begitu berat. Jadi yang pertama untuk mengerti kebenaran kita harus mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu penting ya. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan itu ya pertanyaan kita ya sebagai jemaat. Jadi caranya melalui firman Tuhan yang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi begitu jelas kebenaran itu bukan yang samar-samar, yang masih belum jelas, tidak, itu bukan kebenaran. Kebenaran di dalam Alkitab itu benar, jelas. Sehingga jika kita membuka telinga kita, hati kita, mata kita, kita langsung bisa mendengar suara Tuhan yang pernah disampaikan kepada Musa dan kepada Abraham dan kepada Ishak, Yakub, ya nenek moyang kita ya. Karena firman Tuhan itu zaman Musa, zaman Abraham, dan zaman sekarang itu ya selalu sama. Itu kebenaran, tidak pernah berubah. Allah berfirman kepada Musa itu sama dengan ya Allah berfirman kepada Pak Ferry. Jadi setiap hari kita mendengar firman Tuhan ini yang disertai oleh Tuhan,
Jadi kehidupan kita itu selalu itu penuh dengan berbahagia. Jadi itu tujuannya. Jadi untuk itu kita ya harus mengerti ya. Ya saya selalu menggambarkan 5 jari. Jadi yang pertama ini jari kelingking ya, jari kelingking. Jari kelingking itu mendengar. Roma 10 ayat 17 ya, kita sudah tahu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Harus mendengar firman Tuhan. Kita sekarang berkumpul di sini karena kita sudah mendengar Injil Yesus Kristus ya. Yaitu kematian Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus. Jadi harus mendengar Injil ini, itu nomor 1. Kemudian nomor yang kedua itu mempelajari. Itu jari manis ya, yang selalu pakai cincinnya. Tahu nggak mengapa pakai cincin di jari manis ya? Coba cari informasi ya. Ini paling dekat dari hati manusia katanya. Jadi yang kedua itu jari manis itu membaca Alkitab. Tadi mendengar, kemudian yang kedua membaca. Orang yang betul-betul mendengar Injil Yesus Kristus ya, yang begitu berkuasa besar, dia pasti ada muncul kerinduannya untuk membuka Alkitab ini. Berarti sebaliknya orang yang belum pernah membuka Alkitab ini artinya dia belum mendengar kebenaran atau Injil Kristus ini. Jadi itu bukan cerita orang lain. Itu ya saya sendiri mengalami dan ya para orang yang hidup di dalam Kristus yang mengalaminya. Jadi yang kedua itu mempelajari. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini. Jadi kita pasti akan muncul ya kerinduan untuk membaca. Kemudian yang ketiga itu bukan hanya membaca saja, mempelajari. Ya, mempelajari itu cari tengah ya, mempelajari. Tapi kebanyakan jemaat biasanya kira-kira di sebuah gereja 90% biasanya ya mendengar saja. Hari Minggu datang gereja mendengar. Kemudian sedikit saja setiap hari rajin membaca. Itu sedikit saja. Maka kehidupan ini itu sebagai orang Kristen, kekayaan dari Tuhan itu penuh. Tetapi kita menikmati sebagian saja. Sebagian. Perjanjian lama, perjanjian baru itu penuh dengan berkat dari Tuhan. Makanan yang ya bergizi besar, banyak. Tapi hanya sedikit menikmati ya melalui mendengar hari Minggu. Maka imannya selalu ya katanya. Jadi belum dia sendiri menjumpai firman Tuhan. Maka kita harus maju lagi sampai ke mempelajari. Seperti orang Berea, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11. Setiap hari mereka orang Berea menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kita harus periksa itu betul-betul kebenaran dari Allah atau tidak. Sikap ini sangat penting sekali ya. Penting. Jadi bukan kita hanya ya percaya, enggak. Kita menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi untuk itu sebenarnya kita butuh orang yang mengajar. Seperti ya pendeta yang pemimpin, yang membimbing ya jemaat ya kita ya. Kemudian bukan hanya mempelajari saja, kemudian yang keempat itu cari telunjuk ya, telunjuk itu menghafal. Menghafal itu penting sekali, menghafal. Jarang ditekankan di sini ya, menghafal. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku
Aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi firman Tuhan bukan hanya dengar dari pendeta hari Minggu gereja, tapi dia sendiri membaca, kemudian mempelajari lagi, tapi bukan hanya mempelajari saja dengan otak, harus menyimpan firman Tuhan yang hidup ini di dalam hati kita. Di dalam hati kita. Mengukir firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam tulang kita, otak kita. Itu penting ya, penting. Maka baru mulai tahap yang terakhir, itu merenungkan. Sesudah menghafal ayat, kemudian dia mulai merenungkannya. Itu ibu jari. Merenungkan itu ibu jari itu yang paling besar ya, kuat. Ini penting merenungkan. Tetapi biasanya jemaat hanya dengar khotbah dari pendeta, kemudian langsung merenungkannya, sehingga ini seperti bensinnya cepat habis, enggak bertahan lama, karena tidak ada proses ya, membaca dan mempelajari, menghafal, sehingga langsung lari, tidak terukir dalam hati kita. Maka kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita betul-betul melewati 4 proses ini lagi. Jadi Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Siang dan malam dimanapun berada, kita merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul ya merasakan yang manisnya firman Tuhan itu. Dan punya kekuatan untuk menghancurkan pencobaan-pencobaan dan juga bisa menjauhkan diri dari segala dosa dan segala kejahatan. Jadi ini lima jari ya, ilustrasi 5 jari. Maka saudara-saudara setiap hari mengerjakan 5 ini, maka firman Tuhan pegang begini ya, pegang begini. Kalau saudara hanya hari Minggu dengar saja, itu dengar pegang firman Tuhan, nggak kelihatan ya. Kuat enggak ini? Iblis datang langsung copot ya, maka enggak bertahan, langsung jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam masalah, menangis, sedih, pusing. Kalau membaca ya lumayan kuat ya dengan 2 jari ini ya, 2 jari ini. Tapi itu pun enggak kuat. Tapi mempelajari, kemudian menghafal, merenungkan betul-betul 5 jari ini, pegang firman Tuhan dalam setiap hari ya, maka iblis datang mau copot, tidak bisa lepas, kuat. Jadi kita harus mengalami hal seperti ini ya, dan sehingga iman kita bertumbuh. Gereja kita ya bertumbuh karena kita makan, minum air firman Tuhan yang segar ini setiap hari. Jadi kalau menggali bor ya, bor biasanya itu perumahan-perumahan mungkin hanya sedikit ya, 10 meter kali, maka airnya mungkin masih, kalau banjir kurang bersih ya, kurang bersih. Tetapi melalui 5 macam ini ya, cara ini, kita betul-betul menggali firman Tuhan sedalam-dalamnya, sehingga setiap hari kita minum firman, air kehidupan yang segar ini diminum, sehingga jiwa kita, roh kita, tubuh kita itu kuat, sehat. Berbeda dengan ya ajaran yang tangkal dan mungkin sedikit-sedikit manis, itu nanti rusak jiwanya. Jadi maka kita pelayanan kami itu namanya Reading Bible Fellowship. Caranya yang pertama, 1 hari 1 pasal, membaca bersama-sama di tempat masing-masing. Jadi ini 3 tahun. 3 tahun perjanjian lama, 2 tahun perjanjian baru, 1 tahun. 3 tahun betul-betul ya membaca bersama-sama. Kalau sendiri agak sulit ya. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami
Ya, saya juga dan istri saya juga berdua juga mengalami banyak dulu. Selalu bertengkar. Kamu hari ini baca belum? Aku belum baca. Oh, kenapa kamu bisa melayani di gereja? Seminggu satu hari satu pasal pun nggak baca. Jadi sering bertengkar. Itu apa ya? Perselisihan keluarga rohani itu. Jadi ya sekarang ya selalu baca bersama-sama. Kemudian dalam satu pasal pilih satu ayat yang paling penting. Paling penting, kemudian ayat itu upload di grup itu. Jadi saya juga setiap pagi ya upload satu ayat. Kemudian menghafal satu ayat itu siang dan malam. Betul-betul merenungkannya, menerapkannya. Kalau ini betul-betul melakukan setiap hari, saudara-saudara akan mengalami banyak mujizat. Banyak akan melihat banyak perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan saudara-saudara. Itu bukan omong kosong. Ya. Jadi setiap hari upload di WA. Jadi saya selalu bilang, kalau satu ayat tidak upload di grup kami, artinya ya Pak Ferry udah meninggal dunia. Itu ya komitmen saya, bukan komitmen ya. Ya karena suka membaca firman Tuhan. Kalau suka, cinta, ya gimana harus melakukan, pasti akan melakukannya kalau ada waktu pasti. Kemudian setiap hari di tempat masing-masing baca, upload, memang ada beberapa pasal dan ayat yang sulit dipahami. Maka kita berkumpul di tempat, di sebuah tempat, di rumah jemaat juga bisa, ya di mana-mana, di gereja juga bisa berkumpul, kemudian belajar bersama-sama dengan pemimpin, pendeta, atau bukan hanya selalu pendeta saja, di antara saudara-saudara juga ada yang mampu mengajar juga. Jadi jemaat yang mampu juga ya bertugas kemudian belajar bersama-sama, sharing bersama-sama. Itu bisa berkatnya itu ya diberkahikan lagi. Jadi ini berurutan. 3 tahun terus belajar seperti ini, kemudian ya sharing bersama-sama di kelompok kecil itu. Jadi strateginya itu kita ya membentuk kelompok kecil, bukan kelompok besar ya. Kelompok besar, bukan tujuannya rame-rame, datang-datang, enggak. Betul-betul serius belajar mencari firman Tuhan dalam kelompok kecil itu. Jadi kalau tidak ada yang mengajar, itu agak sulit ya. Tapi di gereja kami pasti ada majelis dan ya pendeta juga ada, ibu pendeta juga di sini ada. Ya pasti ya kita bisa dapat banyak jawaban kalau betul-betul, dan juga banyak aplikasi di dalam internet juga ya, aplikasi Sabta, aplikasi Medeni, tafsiran banyak kita bisa download ya. Kita sendiri bisa belajar. Jadi misalnya, contohnya hari ini kemarin kami baca Bilangan pasal 1. Pasal 1 Bilangan itu pasal 1 dan pasal 26-nya itu hitung-hitung jumlah bangsa Israel. 12 suku jumlahnya seperti apa. Jadi saudara-saudara buka, kemudian mulai baca Bilangan pasal 1, kemudian suku Reuben, suku Ibrahim, jumlahnya begini. Gimana saudara-saudara merasa diberkati sesudah baca pasal ini? Gimana perasaannya? Pusing ya? Pusing. Tapi maksud Tuhan memberi pasal ini bukan membuat saudara-saudara pusing. Tuhan kita ya membuat saudara-saudara diberkati melalui ayat ini. Masalahnya kita belum mengerti maksud, misalnya Bilangan pasal 1 yang hitung-hitung jumlah 12 suku. Tapi di sini Bilangan pasal 1 ayat 64. Jumlah 12 suku itu berjumlah 603.555 orang. Misalnya ayat ini ayat sederhana. Sebenarnya mungkin mengapa begitu penting jumlah ini? Kalau tidak ada yang mengajar itu agak pusing ya. Tetapi bangsa Israel datang ke Mesir
jumlah keluarga mereka 70 orang. 70 orang. Jadi sesudah 430 tahun kemudian jumlah mereka 3.550 orang. Ini umurnya laki-laki ke atas 20 tahun saja. Tapi semua mungkin ya jutaan. Jadi ini artinya berkat Tuhan, walaupun mereka diperbudakan di luar negeri, itu begitu berkembang. Jadi seperti saudara-saudara sebagai perantau datang ke Palembang sama beberapa keluarga atau mungkin bapak ibu, nenek ya pertama kali injak di Palembang ini, tetapi sekarang saudara-saudara keluarga saudara-saudara berkembang, ada anak cucu seperti 12 suku ini. Jadi itu artinya sama. Jadi angka sederhana ini kita bisa mengerti anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan juga perjanjian baru juga mungkin Matius pasal 1 itu contoh yang sederhana ya. Matius pasal 1 pasal 1 itu ada silsilah Yesus Kristus. Itu kalau baca silsilah Yesus Kristus itu nama itu apa arti untuk kita yang zaman sekarang di Palembang ini? Agak pusing ya. Tetapi di dalam silsilah itu misalnya ada 5 nama perempuan yang kebanyakan itu nama-nama yang najis, pelacur. Jadi orang Moab, orang kafir, mengapa mereka termasuk silsilah Yesus Kristus? Karena ya Yesus datang ke dunia ini untuk mereka orang berdosa itu. Jadi dalam silsilah itu sudah ada anugerah Tuhan yang besar itu. Jadi cara seperti ini ya kita setiap pasal demi pasal, mungkin ayat demi ayat kita kupas, belajar bersama-sama. Ya di tempat masing-masing agak sulit, mungkin kasih tanda, kemudian dalam persekutuan coba bertanya, sharing. Maka saudara-saudara 3 bulan, 4 bulan belajar cara seperti ini, saya yakin ya saudara-saudara akan bertumbuh. Itu pengalaman saya dan juga sekarang terjadi di Lampung juga. Jadi ini kita harus mengalami sehingga saudara-saudara bukan hanya duduk di bangku gereja seumur hidup. Saudara-saudara baru bisa melihat orang lemah, jemaat yang lemah masih hidup di dalam yang pusing itu. Sehingga saudara-saudara mulai bergerak hatinya untuk mengajak belajar Alkitab bersama-sama. Jadi itu ya pelayanan kami. Jadi waktu Yesus datang ya Yesus menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang lumpuh. Mengapa Yesus mengatakan mujizat seperti itu? Karena kita manusia ya yang hidup di dalam dosa memang punya telinga dan mata dan ya kaki tangan, tetapi tidak mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak bisa melihat kebenarannya, tidak bisa mendengar suara Tuhan, sehingga Yesus menyembuhkan orang sakit segala macam itu ya. Jadi melalui firman Tuhan itu tidak ada solusi lain, sama sekali tidak ada solusi lain, Bapak Ibu. Saya yakin program ABCD saya juga belajar banyak juga, tidak ada solusi lain. Untuk diri saya juga sama, selalu pegang firman Tuhan itu saja solusi untuk mendekati Tuhan yang Maha Kudus dan ya disertai olehnya. Jadi itu sharing malam hari ini ya. Itu saja. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan semua tim mengerti ya. Amin ya. Memaksa, amin. Ya, ada amin Bapak Ibu ya. Amin. Ya, Pak Pendeta Ferry Lee. Jadi di antara Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini ingin bertanya, ya kita kasih waktu untuk boleh bertanya. Ya. Untuk pembahasan Pak Ferry tadi ya, yang soal jari, itu ada saya catat. Nah ini Pak, yang mungkin saya ingin tanya gitu ya, tema kita malam hari ini kan quiet time. Jadi seperti saat teduh gitu Pak ya. Kalau menurut Pak Ferry sendiri,
kita sebagai jemaat ataupun sebagai aktivis, saat teduh yang seperti apa yang mungkin boleh Bapak bagiin ke kita gitu, yang boleh diterapkan. Saat teduh seperti apa sih yang sesuai atau yang ideal seperti itu? Ya, sedikit promosi ya. Kami biasanya setiap bulan mencetakkannya buku seperti ini sudah disusun sesuai dengan ya mungkin hari, tanggal. Jadi ini sudah dibagi satu hari hampir satu pasal. Kemudian mungkin setiap pagi atau mungkin ya siang dimanapun saudara-saudara berada, ya buka, kemudian ya berdoa minta hikmat kepada Roh Kudus ya. Kemudian ya membaca firman Tuhan, kemudian coba dengar suara Tuhan. Di sini ya Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi coba diganti. Tuhan berfirman kepada Ferry, Musi. Jadi coba dengar firman Tuhan. Kemudian mungkin coba catat ya apa yang dengar firman Tuhan. Kemudian maksud apa dalam sepanjang hari. Di toko atau di kampus, di gereja, dalam pelayanan atau dalam hubungannya. Jadi apa yang kita bisa menerapkan. Atau mungkin ayat-ayat yang sulit itu kalau ada yang sulit dimengerti, kita coba buka HP, mungkin tafsirannya sedikit-sedikit cari, kemudian catat begini, terus ada sulit, kemudian firman Tuhan yang dengar menulis, kemudian merenungkannya satu ayat di jalan, mungkin jalan-jalan, di tengah jalan juga ingat lagi, ya sampai hafal. Kemudian mungkin malam sebelum tidur merenungkan lagi apa yang dilakukan tadi sebagai penerapan renungan tadi pagi. Kemudian mungkin ini dilakukan, kemudian di tengah minggu dalam komsel ya sharing dan bertanya kesaksiannya. Itu ya caranya. Maka setiap hari kita makan makanan rohani sehingga ya jiwa kita, roh kita juga seperti otot. Ini kuat. Bukan secara langsung melalui KKR dari Stefanto mengatakan KKR imannya bertumbuh. Ya bisa terjadi, tetapi tidak selalu. Yang penting setiap hari kita melakukannya seperti olahraga. Jadi sebelum mati kita terus belajar, terus bertumbuh. Itu kemudian ya komsel bisa sharing. Nanti kita juga bertumbuh, kita juga membentuk kelompok kecil. Ya tujuannya bukan untuk diri kita sendiri. Kita betul-betul belajar. Mengapa belajar di sini ya? Bukan untuk memuaskan diri kita, bukan karena ada waktu, bukan karena suka, enggak. Tapi seperti amanat agungnya, itu pergilah, baptislah, kemudian yang sering diabaikan itu ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saya jarang dengar. Ajarilah itu juga amanat agung saudara-saudara. Bukan hanya pergi mungkin baptis, jadikan murid segala bangsa muridku. Enggak, itu penting. Tetapi itu yang penting juga salah satunya ajar. Bukan seumur hidup duduk di bangku gereja dengar-dengar. Itu bukan. Seperti Yesus Kristus ya. Itu 3 pelayanannya. Teaching, ya healing, kemudian preaching. Teaching, healing, preaching. Itu harus dilakukan oleh jemaat. Jadi tidak boleh terus duduk belajar, itu salah. Waktu belajar betul-betul serius, karena nanti pasti ada kesempatan untuk mengajar. Maka saudara-saudara bentuk kelompok kecil dimanapun, di kantor, kalau ada satu orang mau belajar, kelompok kecil, kemudian di rumah sama keluarga,
kemudian ya dimanapun ya, hari Sabtu Minggu kalau ada waktu, memimpin kelompok kecil, sehingga ya gereja kita bertumbuh dan kuat. Karena fondasinya firman Tuhan, tidak goncang-goncang. Jadi itu harus menjadi budaya gereja kita ya, untuk masa depan. Itu saja ya, terlalu pertanyaan singkat, jawabnya terlalu panjang. Terima kasih Pak, jelas. Sudah jelas untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk penjelasannya. Nah, dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih penasaran tentang firman Tuhan ataupun ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan nih, kita masih banyak waktunya. Boleh di antara Bapak Ibu Saudara dinyalain suaranya yang ingin bertanya. Coba Lucy, Pak Pendeta Ferry Lee ya. Saya mau tanya untuk yang keempat, Pak. Bagaimana caranya supaya kita dapat menghafal? Karena kita ini sering lupa. Cara yang baik untuk menghafal supaya kita ingat tuh, Pak Pendeta Ferry. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak ya, Andreas ya. Ya, Bapak Andreas mungkin tinggal di Singapura, jadi kami bisa kirim ke soft file kami ke Singapura, biar Bapak bisa ikut. Soft file kami sampai sekarang sampai ke Amerika juga. Ada orang Indonesia di sana dan Korea juga. Cara hafalnya setiap hari kita pilih satu ayat, kemudian menghafal ayat itu, merenungkannya. Tetapi lebih tepatnya ya, kita halaman yang depan kita punya ayat hafalan. Satu minggu satu ayat. Tapi ini bukan ayat biasa. Itu jumlahnya 60 ayat. Itu betul-betul dasar kekristenan iman kita. Itu dari badan misi namanya Navigator dari Amerika Serikat. Kira-kira udah 100 tahun yang lalu ya, dipilih 60 ayat ini. Jadi kita kalau berkumpul, biasanya kita melaksanakan ayat hafalan dulu bersama-sama. Kadang-kadang kelompoknya kecil, satu persatu. Kalau kelompoknya besar, mungkin ya beberapa orang kita coba betul-betul ayat hafalan ini. Jadi 60 ayat hafal ini sangat sistematis. Jadi lahir baru, manusia lahir baru dari dosa, kemudian bagaimana mengerti inti Injil ya. Injil ini apa? Kemudian nanti bagaimana kita mengerti sifat Allah, dan juga bagaimana kita terlibat dalam pelayanannya. Kemudian sifat Kristus, murid Yesus Kristus seperti apa. Jadi itu setiap tema ada 2 ayat, itu sangat sistematis. Maka ya Bapak Ibu bisa hafal juga, enggak ya gampang. Karena sistematis, sudah ada temanya, judulnya. Maka ini hafal bersama-sama juga. Hafal bersama-sama. Bisa diterapkan ke sekolah minggu juga ini. Ayat hafalan menurut aku itu ya penting sekali. Karena itu ya cara mengukir ya ayat di dalam hati kita. Maka nanti tiba-tiba menemukan tipu daya iblis, kita langsung ya ingat ayat ini. Sehingga ini menjadi pedang lo untuk melawan tipu daya iblis ini. Memang enggak gampang. Maka mungkin cara saya biasanya rekam yang 60 ayat ini. Kemudian kalau olahraga mungkin terus berkali-kali dengar. Karena sering lupa juga. Tetapi ayat hafalan ini kalau satu kali udah terukir, nanti hafal lagi cepat. Dan juga kalau Bapak menolong orang lain, biasanya langsung bisa pakai ayat ini. Konsultan,
ya kesulitan. Kalau dengar cerita orang lain, jemaat lain, langsung ada obatnya. Maka ya langsung bisa pakai mengobati mereka. Jadi ya rahasianya berulang-ulang terus. Berulang-ulang Ya, Pak sampai Pendeta. apa? Ya, Itu terima rahasianya. kasih ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak. Ya. Berarti untuk bisa ngapal tetap rumusnya diulang. Kalau nggak diulang nggak bisa. Iya, kami punya file dan juga ya setiap bulan sudah tercetak di sini juga ada file juga 60 dan juga ada alatnya juga. Ya, itu buku yang Pak Ferry tulis sendiri ya? Yang buku tadi. Ya, ini juga mungkin bukan saya sendiri, saya mungkin artikel saja di depan, tapi ini beberapa jemaat di Lampung, mereka berkumpul ya setiap bulan ya bikin ini. Jadi itu ya jemaat seperti saudara-saudara ya, saudara-saudara. Maka ya cita-cita saya mungkin nanti kalau di Palembang juga banyak orang pakai, ya ini sesuai dengan konteks Palembang juga. Palembang. Ya yang bikin ya, ada jemaat yang membuat buku seperti ini, tapi ada jemaat yang malas baca juga. Jemaat namanya jemaat tapi jauh beda itu. Iya, ada yang bikin, ada yang membaca, ada juga yang melewati untuk membaca. Ya, terima kasih untuk Pak Andreas yang sudah bertanya. Mungkin dari antara Bapak Ibu Saudara yang lain yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya juga boleh. Kita mempersilakan, masih ada waktunya. Sambil menunggu ya. Atau mungkin Pak Pendeta Ferry, boleh nggak kita kasih contoh satu ayat gitu yang kita mau terapkan sama-sama malam hari ini mengenai 5 tadi, yang mendengar, membaca, mempelajari, menghafal, dan merenungkan. Kira-kira satu ayat firman Tuhan yang hari ini kita mau coba gali contohnya gitu Pak, supaya kita lebih dapat lagi memahaminya. Boleh? Iya, ya. Hari ini ya imamat bukunya enggak kata. Hari ini imamatnya pasal 2. Bilangan. Bilangannya. Buku bulan lalu kan. Bulan ini habis. Bilangan ya lagi belakangan ini ya lagi hari ini ya bagian pembacaan bilangan pasal 2. Kemarin baru selesai kitab imamannya, kitab imamat. Jadi banyak kesaksian. Umur itu orang Kristen tapi baru pertama kali baca. Jadi itu udah selesai imamat. Tapi sebenarnya tidak sulit. Tidak sulit, saudara-saudara mungkin ya beberapa jam belajar udah selesai semua. Tapi masalahnya ya belum pernah belajar bersama-sama, itu masalah besar. Jadi misalnya begini ya, bilangan pasal 2 hari ini. Buka, kemudian ayat yang satu, yang kedua ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Ya Tuhan berfirman kepada Pak Peri dan mungkin Ibu On. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panci-pancinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Jadi kalau mungkin baca ayat seperti ini agak sulit ya, agak sulit. Tapi orang Israel itu gereja. Kita orang percaya harus kemah masing-masing dekat dari panci-pancinya. Jadi 12 suku itu mereka punya panci masing-masing. Menurut lambang suku-sukunya. Di sini ada beberapa
lambang ya, lambang. Jadi kalau ada mereka berkemah, ini artinya ada skemanya, ada tempatnya. Jadi mereka harus berkemah di sekeliling pertemuan, kemah pertemuan. Jadi kemah pertemuan itu ya bermacam-macam. Kemah pertemuan bisa, kemah suci juga bisa. Kalau disebut kemah pertemuan itu artinya ya bertemu itu penting. Bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau begitu biasanya kemah pertemuan. Kalau kemah suci itu biasanya ditekankan suci, kesucian. Seperti Roh Kudus kan. Roh Kudus juga bisa, Roh Allah bisa. Kalau Roh Allah ya diutus oleh Allah, Roh itu Roh Allah. Roh Kristus juga ada, tapi satu Roh, tapi namanya berbeda-beda ya, seperti itu. Jadi mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Pak Peri Ibuan harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Artinya di sini kemah pertemuan itu harus ada di tengah 12 suku. Itu artinya apa? Itu pertemuan Allah sama Allah dan hadirat Allah itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sehingga lokasinya di tengah kehidupan kita, di tengah hati kita. Itu kita bisa diterapkan. Jadi kemah pertemuan itu seperti jantung di dalam tubuh kita. Jantung. Kalau tidak ada jantung, ya itu mati. Misalnya mobilnya parkir ya di tempat di gereja depan parkiran itu mobilnya mewah bagus kelihatannya, tetapi ayo kita berangkat, tapi enggak bisa dipakai karena tidak ada bensin. Tidak ada bensin. Banyak orang Kristen hidupnya seperti itu. Kelihatannya bagus, senyum, ya mungkin ucapan itu ya kekristenan itu jelas, tetapi dalam menghadapi masalah, tantangan, ya semua jatuh, jatuh. Dan iman tidak muncul karena tidak ada bensinnya, tidak ada jantungnya. Jadi kemah pertemuan itu seperti jantung kita. Selalu ada di tengah kehidupan kita. Itu kemah pertemuan itu hadirat Allah. Pertemuan sama Allah. Itu kita bisa merenungkannya, Maka ya mungkin pergi ke kantor ya duduk berdoa ya, biar kantor itu menjadi tempat ibadah. Kantor kita itu bukan tempat mencari uang ya, bukan seperti orang biasa. Orang datang kantor untuk mencari uang kan, tapi orang Kristen bukan tujuannya. Kantor itu tempat ibadah. Rumah itu bukan hidup bersama-sama dengan keluarganya, enggak. Bukan cukup. Rumah itu tempat ibadah, kemah kita, kemah pertemuan kita. Jadi dimanapun kami berada, itu tempat ibadah. Karena Allah hadir di tengah kita, di hati kita. Jadi ini kita bisa merenungkannya dimanapun kami pergi. Maka dalam doa, Tuhan, aku hari ini akan ketemu sama seseorang di Starbucks. Tuhan, aku mau menyatakan hadiran-Mu dalam percakapan kita. Itu bisa ya. Dan juga mungkin akan datang sebuah tempat. Nanti jam 12 aku duduk di sana, kemudian memberkati tempat itu biar menjadi kemah pertemuan. Jadi ini kita bisa diterapkan. Kemudian nanti malam sebelum tidur kita betul-betul ya introspeksi diri kita, bagaimana kita bisa betul-betul melakukannya. Kalau betul-betul melakukannya, kita akan tidur dengan sukacita. Tapi kadang-kadang menyesal juga ya. Seharusnya tadi berbicara begini banyak penyesalan, tapi sudah ada. Tapi itu juga butuh karena melalui hal semacam itu kita diperbaiki, bertumbuh. Jadi itu mungkin ya cara menerapkan firman Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja ya, mungkin mudah-mudahan dimengerti ya.
Ya, dimengerti kok Pak. Jadi saya simpulkan nama yang tercantum di dalam firman Tuhan bisa kita ganti dengan nama kita. Terus untuk kata-kata yang seperti tadi ya, pengertian nggak terpikir sampai ke situ kalau kita nggak benar-benar bacanya pelan-pelan gitu. Ya, itu Alkitab itu semua ceritanya untuk saudara-saudara ya, bukan untuk orang lain. Semua ceritanya dari Abraham sampai Yakub, mengapa ini terjadi, mengapa terjadi, itu untuk rencana untuk menyelamatkan Pak Peri itu semua ceritanya. Semua ceritanya untuk ya keselamatan Pak Peri, keselamatan Pak Andreas itu ceritanya. Itu semua cerita di sini ya. Yang merasa, aduh itu mengapa panjang nama-nama raja ini, mengapa membuat aku pusing ya? Mengapa berpikir seperti itu ya? Karena ya itu cerita orang lain, sejarah bangsa Israel. Bukan. Itu ya surat cinta ya, surat untuk menyelamatkan saudara-saudara. Sejak dulu, sebelum dunia ini dijadikan, ada rencana untuk menyelamatkan ya saudara-saudara, Pak Andreas, Pak itu Yos. Jadi ini ceritanya. Maka ya kita yang mengasihi firman Tuhan ini. Ya. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta Ferili bagi kita semua. Nah, dari Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang ingin menanggapi ataupun bertanya lagi, saya persilakan. Masih ada sisa waktu kita. Atau masih ada yang belum mengerti, atau ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan nih. Ya, kesempatan jarang-jarang nih Pak Pendeta Ferry ya. Menyampaikannya. Ada? Ya, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu Saudara baca Alkitab selama ini mungkin ada hal-hal mungkin yang bingung atau hal-hal yang mungkin mau ditanyakan. Jadi silakan bisa ditanyakan. Ya, di sini. Ya, silakan. Atau pada malu-malu nih. Ini ya saya yakin pasti banyak ya pengalaman Bapak Ibu Saudara, baik itu perenungan firman Tuhan secara pribadi maupun kelompok gitu ya. Saya masih memberikan waktu, mungkin ada yang masih mikir-mikir apa nih, mau nanya apa atau mau menanggapi apa, atau mau juga bersaksi juga boleh. Mungkin saya bertanya ya, Lucy. Boleh, silakan contoh. Ya, bertanya sama Pak Pendeta Ferili ya. Ya, mungkin sebagian jemaat kan biasanya waktu yang pas untuk renungan itu jam berapa begitu, Pak Pendeta? Biasanya waktu yang pas yang menurut Pak Pendeta jam renungan yang pas itu jam berapa? Ada yang bilang jam 3 pagi, ada jam 4, ada jam 5 pagi. Sekali ini juga pertanyaan yang membuat jemaat pengennya memastikan jam untuk merenungkan firman Tuhan atau berdoa. Apakah perlu menetapkan jam-jam seperti itu, Pak Pendeta? Ya Pak, ya terima kasih ya pertanyaannya Pak Contel ya. Jamnya sebenarnya enggak masalah, kapan saja bisa ya, bisa. Tetapi teratur itu setiap hari itu penting ya, setiap hari kita makan ya, seperti sehari 3 kali kita langsung makan kan, apalagi untuk jiwa kita, roh kita. Sekarang jiwa kita, roh kita itu kesehatan seperti apa, dia harus tahu. Kalau dia tidak mengerti jiwanya, kesehatan jiwanya, rohnya, sehingga dia tidak ada seleranya untuk makan. Kalau dia merasa jiwanya, rohnya remah, ya pasti dia mau makan firman Tuhan ini. Jadi caranya
secara teratur ya, teratur setiap hari itu penting sekali. Seperti ya sehari 3 kali makannya sama seperti tubuh kita. Kemudian jamnya mungkin ya terserah sesuai dengan pekerjaan saudara-saudara dan kondisi keluarga saudara-saudara ya. Kalau mungkin harus antara anak-anak ya pagi-pagi mungkin agak sulit ya. Tapi ya mungkin ya teratur, tapi jam tertentu, jam juga sudah jelas setiap hari. Itu semacam janji sama Tuhan ya, janji sama Tuhan. Karena kita pegang perjanjian, janji itu penting. Maka saya juga berkomitmen jam ini, misalnya untuk aku biasanya jam 5 bangun untuk menguasai tubuh saya di hadapan Tuhan, untuk menyerahkan jam terbaik itu kepada Tuhan. Karena saya rindu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bukan mungkin udah capek kerjanya, mungkin pusing, mau berdoa sebentar antuk, kemudian mau baca itu capek juga. Itu mungkin seperti bangsa Israel membawa korban, tapi korban itu mungkin enggak bagus, setengah mati bercacat itu tidak boleh. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan kita, karena ya kasihnya besar, sehingga ya waktu yang terbaik bagi Dia. Kalau mungkin pagi, bagusnya kita betul-betul menerapkannya di tengah kehidupan sehariannya. Kita betul-betul mengalaminya, dan juga bisa sharing kepada teman-teman di kantor atau di mana-mana. Jadi itu menurut saya itu ya pagi lebih. Kemudian ya di dalam Alkitab juga mungkin kejadian yang penting biasanya terjadi pagi. Malam ya Yesus lahir. Karena dunia malam ya. Tapi ya bangkit ya pagi-pagi. Abraham membawa anaknya Ishak ke Moria juga pagi-pagi. Ya pagi-pagi itu mungkin ya salah satu momen yang penting ya untuk menguasai. Kita coba mengurangi jam tidur kita di hadapan Tuhan. Itu kita harus dilatih juga. Saya juga suka tidur, tapi harus menguasai diri kita, hawa nafsu kita juga di hadapan Tuhan. Maka jiwa kita ya, otot kita mungkin agak kuat itu. Tapi ya waktunya mungkin ya bukan tidak ada aturan, tapi setiap hari mungkin jam tertentu tanpa pengecualian. Kita coba baca Alkitab beberapa bulan, pasti ya mungkin keluarga saudara-saudara akan berkata kepada saudara-saudara, oh Bapak mulai berubah, Ibu mulai berubah, pasti akan dengar. Amin ya. Amin, amin. Ya. Mungkin saya bersaksi boleh ya, Ya, seperti yang dibilang tadi Pak Pendeta Ferry ya, kita memang siapapun tanpa terkecuali hamba Tuhan, jemaat, kita memang harus memiliki komitmen khusus ya kepada Tuhan. Bukan karena ada aturan gereja, ada aturan mungkin ya kita udah buat jadwal, tetapi memang keputusan adalah ada dalam hati kita. Terkadang saya secara pribadi karena biasanya ada waktu, ada hari-hari tertentu untuk pergi ke pasar, harus mengejar apa yang dibelanjakan di pasar. Ada saja yang menjadi pengingat bagaimana kita, apakah saya sudah berdoa atau saya sudah membaca firman. Terkadang uang jatuh di jalan atau kunci pintu tertinggal di dalam. Terkadang, kenapa kunci motor tertinggal di dalam pada aku udah di luar gitu. Terkadang menunggu istri membuka pintu di luar, terkadang ada perenungan, oh iya ya, tadi saya belum berdoa, saya belum baca firman, cuma karena tadi terburu-buru, akhirnya ketinggalan, jadi berantakan semua rencana yang mau kita kerjakan sebenarnya. Jadi kita sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat, hal-hal yang simpel seperti itu sebenarnya mengingatkan diri kita, apa sih yang belum kita lakukan ketika kita bangun pagi? Apa sih yang belum kita lakukan ketika kita sudah mulai melangkah? Mungkin kita belum berdoa, mungkin kita belum membaca firman, tapi terkadang kita berpikir, mungkin kita kesal, kita marah, waduh, mau lihat tadi nggak ketinggalan, mungkin kita marah sama istri, marah sama anak,
atau hal-hal yang lain. Padahal bukan itu tujuannya sebenarnya. Mungkin itu gerakan hati kita sebenarnya untuk kembali mengingat ke belakang, kenapa sih saya seperti ini tadi? Oh, saya belum berdoa. Jadi itu sebenarnya menjadi membuka pikiran kita, membuka komitmen kita kembali. Oh, tadi saya belum berdoa. Berarti terkadang saya di motor saja ketika saya ingat sebelum berdoa, saya berdoa di atas motor, Tuhan, saya mau ke pasar, Tuhan jagai, Tuhan ini. Habis itu saya baru melangkah. Terkadang satu hari itu kalau belum berdoa, belum baca firman, pikiran kacau gitu. Nah, apa yang dikerjakan tidak terus, atau apa yang ditulis juga, apa yang diketik, ada saja halangan. Nah, hal-hal demikian memang kita harus hati kita harus sensitif ya, mengingat sesuatu yang belum kita lakukan. Mungkin tadi renungan, belum berdoa, atau hal yang lainnya. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah merasakan. Hal-hal seperti itu sebelum pergi ke toko atau sebelum pergi melayani, ada aja mungkin pena lupa, mungkin catatan lupa, padahal sudah dipersiapkan. Nah, berarti apa yang dulu saya lakukan? Jadi mari kita juga diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri dengan pikirannya positif, sehingga apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Yang penting jangan lupa nama istri aja ya, Contoh. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ya, ada lagi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin menanggapi? Kalau tidak, kita akan saya tutup ya. Ya semua. Tutup deh. Misalkan nih, ini ada aqua. Kemudian ada pasir, ada batu kerikil-kerikil sebesar ini, dan juga ada air. Gini ke bawah aja. Dan juga ada air ya. Nah, maka biasanya kita suka sekali mengisi ini dengan ada banyak cara gimana supaya pasir, batu kerikil, dan air ini bisa muat banyak di sini. Kalau kita masukkan air duluan, maka ketika kita masukkan kerikil, kita masukkan batu atau pasir akan tumpah airnya, gitu ya. Atau kita masukin dulu batu, kita masukin ada batu mungkin yang segini-segini, ada kerikil segini, ada pasir-pasir. Kalau kita masukkan yang kecil-kecil dulu pasir, kita masukin kerikil, maka batu-batu yang ini akan nggak muat lagi. Ketika kita masukkan air, masih muat, tapi batu-batu yang besar tadi nggak muat. Maka seharusnya yang kita masukkan adalah kita masukkan dulu batu yang agak besar. Itulah Tuhan, itulah renungan pagi kita. Kita siapkan dulu yang paling besar sekali, itu Tuhan. Kita masukkan ke dalam hidup kita. Maka akan lebih muat banyak. Kita masukin pasir di sela-selanya, kita masukin kerikil-kerikil, kita masukin air, akan lebih muat banyak. Nah, seringkali manusia itu suka menyibukkan diri dengan hal-hal yang kecil dulu. Urusan-urusan kita urus dulu semuanya. Lalu setelah itu kita baru mau cari Tuhan. Nggak muat lagi, udah capek kita. Tapi kalau kita masukkan dulu Tuhan yang pertama sekali, maka yang kecil-kecil tadi lebih banyak muat. Maka sebenarnya kita beruntung kan, kita diberkati kalau kita mengutamakan Tuhan dulu masuk, maka yang kecil-kecil dari hidup kita sepanjang hari itu akan diserap oleh kekuatan Tuhan. Air bisa masuk, pasir bisa masuk di sela-selanya, kerikil bisa masuk di sela-selanya. Tapi kalau sudah isi dengan hal yang kecil, sudah masuk pasir segini, kerikil segini, ya batunya segini, gak muat lagi, sudah langsung Tuhan tuh di luar jadinya, nggak bisa masuk, nggak bisa kita serap lagi. Nah, jadi itu tadi menyambung apa yang tadi contoh Yohanes atau Pak Ferry jelasin, kapan waktu terbaik? Memang tidak ada waktu yang baku, yang ditentukan harus jam segini yang rohani, jam sekian nggak rohani. Sebenarnya ada waktu yang waktu kapanpun memang adalah waktu yang kita buat perjanjian dengan Tuhan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan segala sesuatu sepanjang hari itu, kita mengisinya dengan Tuhan dulu, dengan firman Tuhan. Maka kita akan bisa menyerap segala sesuatu yang terjadi hari itu dalam kehidupan kita.
Jangan yang kecil dulu, sudah capek ke pasar, sudah capek masak, sudah capek ke toko, baru mau beribadah. Nggak bisa tercerna lagi, udah kelelahan. Nah, itu sih ilustrasi yang juga sangat berkesan dalam kehidupan saya. Tuhan dulu, yang lain-lain pasti akan bisa kita serap bersama dengan Tuhan. Ya, itu. Makasih. Ya, terima kasih semua untuk tanggapannya. Ya. Baik, jikalau tidak ada lagi, kita akan tutup PA pada malam hari ini. Namun mungkin sebelumnya saya mau tanya nih dengan Pendeta Ferry Lee, di Palembang sampai tanggal berapa ya Pak? Atau menetap di Palembang? Ya Palembang mungkin besok ibadah di sini, kemudian hari Senin mau pulang karena nanti ada larangan ya mudik ya. Oke, harus mudik dulu ke Bandar Lampung, tapi ya sudah ada, puji Tuhan sudah ada tol ya, tol, maka ya kapan saja ya ada yang mau belajar Alkitab, ya satu orang pun ada, ya pasti ya 1000 kilo pun enggak jauh ya. Ya kapan saja bisa datang, karena pempek juga enak. Mudah-mudahan sering datang ke sini. Iya. Orang Palembang tuh suka pempek ya. Jadi Senin pulang ke Lampung ya Pak maksudnya ya? Ya kami tempat tinggal di Lampung, Bandar Lampung. Berarti sering ketemu dengan Jontel. Iya sering ketemu perpacaran. Ya baik, puji Tuhan malam hari ini terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Ferry Lee yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga Bapak Ibu Saudara semua yang antusias untuk belajar firman Tuhan. Biarlah PA malam hari ini boleh memberkati kita semua, terlebih lagi kita juga bisa melakukannya dalam hidup kita. Ya, untuk menutup PA pada malam hari ini kita mau berdoa juga untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga semakin memakai dalam segala pelayanan yang dikerjakan, baik itu yang ada di Lampung, ya maupun dimanapun hambanya ditempatkan, biarlah Tuhan yang boleh tolong. Ya, bahkan kita semua yang malam hari ini boleh mengikuti PA, kita berdoa supaya Tuhan juga boleh berikan kesehatan, kekuatan, sehingga esok hari kita juga bisa bersama-sama mengikuti ibadah. Ya, baik, kita akan tutup di dalam doa. Binta dengan kasih, Cesucen pimpin kita dalam doa. Ada Cesucen memantau kita malam hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang tolong terus menolong kami. Tuhan pimpin kami, mampukan kami untuk menjalani semuanya dengan setia. Terima kasih untuk hambanya yang Tuhan sudah pakai untuk melayani hari ini, membawa firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati setiap pelayanan hamba-Mu, dimanapun berada. Maupkan hari Senin yang akan pulang ke Lampung, Tuhan pimpin langkah perjalanannya sampai di Lampung dengan selamat. Berkati ibadah kami besok, kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga teman-teman yang sudah mengikuti semuanya, biarlah boleh terus Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Kami juga serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami boleh istirahat dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Amin. Ya, Tuhan Yesus. Selamat malam. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Lee. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih. Semangat ya. Ya, terima kasih. Annyeonghaseyo. Baru muncul. Oh, Musa lagi di Korea ya?